Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang nantinya akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia atau biasa yang disebut dengan pelanggaran HAM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang nantinya juga akan tampil pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada Muhammad Rakil dari nomor absen 1. Yang kedua, ada Lulu Ramadhani dari nomor absen 10. Yang ketiga, ada Muhammad Ferry Ardiansyah dari nomor absen 11. Yang keempat, ada Safira Azhara Putri nomor absen 25. Dan yang terakhir, saya sendiri nomor absen 20. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM yang telah ada secara kodrati sejak lahir. Sayangnya, di Indonesia masih terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi. Pengertian pelanggaran HAM, jenis dan contohnya, kita akan bahas pada presentasi ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian pelanggaran HAM, kategori pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM, dan dampak pelanggaran HAM. Materi pertama adalah pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Lalu materi yang kedua adalah kategori pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan adalah kasus pelanggaran HAM yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pelanggaran HAM berat, adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Lalu yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, yaitu tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan di Jakarta yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan setidaknya 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti serta memakan korban luka-luka lainnya. Mengapa tragedi ini disebut sebagai kasus pelanggaran HAM berat? Dikarenakan akibat dari tragedi tersebut
juga menimbulkan kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti penindasan pada etnis Cina, pembunuhan oleh massa, serta pemerkosaan terhadap wanita. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa kasus ini disebut sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Karena selain hak hidup mahasiswa yang direnggut, terdapat pula hak-hak lain yang telah dilanggar. Materi terakhir yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini yaitu dampak dari pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perilaku pelanggaran hak asasi manusia akan menimbulkan beberapa dampak, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Seorang pelaku akan mendapatkan hukuman mulai dari hukuman yang berupa sanksi celaan hingga sanksi hukum. Adapun korban jelas mengalami perasaan tidak menyenangkan. Berikut ini merupakan beberapa dampak akibat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, perilaku pelanggaran hak asasi manusia dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan sekitar. Yang kedua, perilaku pelanggaran hak asasi manusia dapat menciptakan perilaku yang tidak adil dan diskriminatif. Yang ketiga, perilaku pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan rasa dendam dan kebencian antara sesama manusia. Yang keempat, perilaku pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan konflik sosial antar warga masyarakat. Yang kelima, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir, menimbulkan penderitaan lahir dan batin pada diri korban. Selain berdampak bagi korban dan lingkungan masyarakat sekitar, perilaku pelanggaran hak asasi manusia juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dunia terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jika suatu negara dinyatakan sebagai negara dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia tingkat tinggi, maka dapat mempengaruhi citra atau nama baik negara yang bersangkutan. Nah teman-teman, segitu dulu presentasi dari kami, kelompok 5 mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM. Kami mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!